Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis edutainment yang beranggotakan Mbak Lia. Yang beranggotakan yaitu Ananda Putri Maulida, NIM 1902 104092. Yang ketiga Fuji Tiastuti, NIM 1902 10104110. Putri Agustin yaitu NIM 1902 10104114. Ria Diki Anggraini 1902 1010 4. Ya, yang ke-8 adalah Nurul Aulia Faradisa. NIM-nya, mohon maaf Mbak Lia itu salah NIM-nya. Untuk materi akan Coba ganti yang share screen, Rek. Mungkin bisa. Mohon maaf karena tadi share screen-nya agak error, jadi akan kami jelaskan dari awal. Pengertian edutainment. Kata edutainment berasal dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan, sedangkan entertainment artinya hiburan. Menurut Hamruni, dapat disimpulkan bahwa edutainment adalah proses pembelajaran yang didesain dengan cara memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan edutainment merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana pelaksanaannya lebih mengedepankan kesenangan dan kebahagiaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut. Yakni suatu proses pembelajaran dengan memadukan antara muatan pendidikan dan juga hiburan, sehingga pada aktivitas pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan. Penerapan metode pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran apabila pada kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan menyenangkan. Konsep dan metode edutainment yaitu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang mana peserta didik dapat nyaman dan senang pada pembelajaran yang diajarkan.
Pada edutainment, peserta didik sebagai subjek bukan lagi sebagai objek penerima, sehingga peserta didik diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki dengan pembelajaran yang penuh hiburan dan menciptakan keaktifan dan kreativitas potensi diri. Next. Selanjutnya, prinsip edutainment. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, maka pendidik diharuskan untuk memperhatikan prinsip-prinsip pada pembelajaran edutainment. Menurut Suryadi 2010, prinsip-prinsip pembelajaran edutainment yakni 1. Menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 2. Pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan yang didasari atas A. Perasaan gembira, di mana mempercepat pembelajaran, sedangkan pelajaran negatif dapat memperlambat pembelajaran. B. Peserta didik menggunakan potensi nalarnya dan mengembangkan emosi positifnya. Hal ini dapat menghasilkan lompatan prestasi belajar. C. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dengan mengakoordinator gaya dan keunikan pada belajar siswa agar belajar berjalan secara optimal. D. Menempatkan anak didik sebagai subjek pendidikan. E. Pembelajaran diawali dengan mengawali dan memahami kebutuhan anak dan melakukan pembelajaran yang lebih humanis. Kemudian, manfaat pembelajaran edutainment. Manfaat dari pembelajaran edutainment ini yaitu berimplikasi pada tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Langkah dalam mencapai tujuan tersebut yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dikarenakan belajar yang menyenangkan dapat mempengaruhi kinerja otak peserta didik dalam memproses, menyimpan, serta dalam mengambil informasi, sehingga proses belajar dapat berjalan secara efektif dan peserta didik dapat menerapkan konsep edutainment. Kemudian, media pembelajaran edutainment. Menurut Okan tahun 2003, mengatakan bahwa menggunakan perangkat lunak dalam memotivasi siswa itu mengeksplorasi pembelajaran lebih mendalam. Kemudian, media pembelajaran yang dapat digunakan yakni alat-alat audio visual yang tergolong pada kategori audio visual yang meliputi media proyeksi dari film atau LCD. Kemudian media non-proyeksi seperti papan tulis, grafik, dan lainnya. Benda 3 dimensi yang meliputi benda tiruan seperti boneka, topeng, peta, globe, pameran, dan museum.
Kemudian, bagi para pendidik diperlukan untuk menggunakan media pendukung untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti saat ini, perkembangan pada dunia digital telah didukung oleh internet, sehingga semakin mudah untuk mengaksesnya. Menurut Anda, apa kelemahan dan kelebihan media pembelajaran edutainment? Selanjutnya, hakikat edutainment. Yang pertama, pada hakikatnya, edutainment berusaha untuk membantu keberhasilan dalam pembelajaran dan lebih memberikan interaksi antar guru dengan siswa. Teknologi edutainment sendiri telah mencakup kondisi dalam motivasi secara emosional, di mana edutainment bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran yang ditransformasikan ke dalam sebuah masalah melibatkan guru dan siswa. Ada 4 yang harus diperoleh siswa, antara lain, yang pertama motivasi intrinsik, tertarik dengan tugas yang diberikan. Kedua, motivasi instrumental, diberi konsekuensi. Ketiga, motivasi sosial, dengan gagasan idenya yang ingin dihargai. 4, motivasi presentasi atau membuktikan dia bisa. Selanjutnya, kesenangan yang muncul itu memberikan dampak bangkitnya semangat kemauan yang akhirnya siswa merasa puas oleh pembelajaran yang disampaikan. Serta dengan metode edutainment ini, peserta didik tidak merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung. Next. Pendekatan edutainment sendiri dapat dilakukan dengan pembelajaran terhadap siswa dengan cara somatik, auditori, visual, dan intelektual. Yang pertama, somatik. Pola belajar ini lebih menekankan kepada aspek gerak tubuh, biasanya dapat dilakukan dengan pendekatan melibatkan tubuh, indera peraba, kinestetik, dan fisik. Seperti contohnya kita melakukan kayak proses observasi langsung secara di alam gitu. Yang kedua, auditori, biasa dikenal dengan learning by talking and learning, yaitu belajar dengan menekankan aspek pendengaran atau peserta didik. Biasanya itu dilakukan dengan cara guru bercerita, sehingga murid merasa lebih dekat dengan gurunya. Yang ketiga, visual, biasanya disebut dengan istilah learning by observation and picturing, yaitu belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati gambar. Seperti pemberian tugas kayak apa ya? Itu. Kayak kan biasanya kita melakukan guru kepada murid itu disuruh ada pengerjaan dalam mengamati sebuah sel kayak pembelajaran di IPA itu disuruh menggambar gitu. Yang keempat, belajar intelektual juga disebut dengan learning by program and reflexing. Maksudnya yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Seperti guru memberi soal untuk dipecahkan masalahnya. Next. Selanjutnya yaitu edutainment sebagai metode pembelajaran IPA. Konsep edutainment mengupayakan dalam proses pembelajaran mendorong terciptanya suasana yang harmonis, menghibur, dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, secara psikologis tersendiri,
pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan ini dapat mendorong motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran mereka. Nah, secara praktis, pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi hiburan di dalam proses belajar mengajar atau PBM, baik di dalam kelas indoor learning maupun di luar kelas outdoor learning, baik hiburan dengan nyanyian, brain game, musik, outbound, ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti diskusi, cerdas cermat, permainan, eksperimen, dan lain-lain. Tujuan hiburan dalam pelaksanaan pembelajaran ini adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terkesan tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, tertekan, dan lain-lain. Yang mana ini sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya izin bertanya. Saya juga. Saya boleh ya? Saya juga. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Gantian ya. Saya dulu ya. Saya dulu ya. Langsung ditunjuk aja, Tias. Tias. Iya, tadi siapa aja ya? Saya. Iya. Aku. Nulis di room chat aja. Oh iya, Mbak Fenty. Iya, Eli bisa bertanya. Sekarang ya? Iya, sekarang. Saya Eli Fatur Prayogi, NIM 101. Saya mau bertanya, kan dalam prinsip pembelajaran edutainment diantaranya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dengan mengakomodir gaya dan keunikan pada belajar siswa agar belajar berjalan secara optimal. Maksud dari metode pembelajaran yang tepat itu yang bagaimana ya? Saya kurang jelas. Iya, terima kasih. Saya tampung dulu. Iya, Mbak Septi bisa bertanya. Saya Septiana Sucidwi Maharani, NIM 108. Saya akan bertanya, menurut kelompok Anda, bagaimana menerapkan konsep pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis edutainment di masa pandemi ini? Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, Mbak Via bisa bertanya. Baik, terima kasih waktunya. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari inovasi pembelajaran IPA berbasis edutainment ini? Terima kasih. Ya, baik. Kami dari kelompok 4 akan menampung pertanyaannya dulu.
Mohon izin untuk waktunya ya, Ra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Via. Apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis edutainment? Kelebihannya yaitu siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan dapat bersama-sama mengeksplorasi pembelajaran tersebut. Namun kekurangannya ini proses pembelajarannya itu cenderung menekankan aspek yaitu hiburan ya, dan itu dan juga cenderung identik dengan hiburan dan permainan, serta kurangnya menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi langsung pada siswanya. Apakah bisa diterima, Mbak Via? Mohon diulangi yang terakhir tadi gimana? Jangan cepat-cepat. Oh ya. Pada kekurangannya di berbasis edutainment itu, di mana proses pembelajarannya itu hanya menekankan pada hiburan saja dan tidak menekankan pada kepentingan komunikasi dan interaksi langsung pada siswa. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.
Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Eli. Yang pertanyaannya metode pembelajaran yang tepat itu maksudnya bagaimana? Peran metode pembelajaran memang sangat penting dalam proses keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau peserta didik harus benar-benar memilih metode pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didiknya. Dari sini, guru atau peserta didik harus mengerti karakter peserta didiknya. Untuk memahami karakter peserta didiknya sekaligus harus memilih taktik tersendiri supaya metode pembelajaran yang diterapkan itu tidak terasa membosankan. Banyak metode pembelajaran yang diterapkan itu seperti metode ceramah, metode tanya jawab, dan masih banyak lagi. Mungkin metode pembelajaran tersebut dapat mungkin Mbak Edi bisa dipahami. Bisa, Ria. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septi tentang pertanyaannya bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis edutainment pada masa pandemi ya. Nah, menurut Wahyono, tahun 2020 itu tantangan utama dari para pendidik dan peserta didik belajar dari rumah adalah keluar dari zona nyaman yang selama ini melekat pada proses pembelajaran konvensional. Nah, selama pembelajaran secara daring ini, pendidik atau guru yang terjebak pada permasalahan konten atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, keberhasilan dengan menggunakan model pembelajaran edutainment itu dapat ditentukan oleh kemampuan guru dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran secara daring. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis edutainment secara daring itu, yang pertama, materi pembelajarannya itu bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint presentasi, sehingga dapat menarik dan informatif yang kemudian peserta didik dapat melihat semua materinya itu. Kemudian yang kedua itu guru membuat atau menggunakan video simulasi atau tutorial untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau yang lainnya, sehingga memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran yang telah disusun dalam satu semester dapat disusun menjadi e-book atau PDF, sehingga peserta didik itu untuk belajar secara mandiri itu lebih mudah. Kemudian yang kelima, guru dapat memaksimalkan penggunaan WhatsApp atau melalui Zoom seperti ini. Kemudian guru bisa membagi kelompok kecil untuk menggarap
menggarap tugas yang diberikan dari pendidik. Kemudian guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran secara daring, itu model pembelajaran project based learning dan discovery learning. Seperti itu. Mungkin bisa diterima. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Untuk sesi kedua, pertanyaannya Mbak Ii bisa? Iya. Di sini saya Nurul Iqdam Juniari izin bertanya. Tadi kan pada slide ke konsep kayaknya, konsep edutainment slide kelima, dijelaskan bahwa peserta didik sebagai subjek, bukan objek. Pertanyaan saya, apakah edutainment ini merupakan learning center atau berpusat pada pembelajar, yakni berpusat pada peserta didik, sehingga menjadikan pendidik itu sebagai fasilitator, atau apakah demikian? Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa Mbak Rizka Nirmala. Itu tadi pertanyaannya sudah sama kayak punyanya Mbak Iik. Jadi nggak jadi ya. Makasih. Oke, Mbak Nabila bisa bertanya. Baik, saya izin bertanya. Menurut kalian, pendekatan dan penggunaan media yang bagaimana yang dapat mensukseskan keberhasilan pembelajaran di IPA, terutama di kalangan SMP? Terima kasih, Mbak Tias. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya Mbak Tia bisa bertanya. Tia. Oke, baik. Saya Deolan dari NIM 1902101047 mau bertanya tentang itu kan dalam penerapan pembelajaran edutainment mungkin ada ya beberapa siswa yang kayak gimana kayak keseruan dengan lebih keseru ke entertainnya daripada ke studinya. Jadi bagaimana kalau kalian menghadapi hal tersebut? Maksudnya upaya-upaya apa yang dapat kalian lakukan jika terjadi hal tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Kami akan menanggung dulu dan meminta waktunya. Sebentar ya.
saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ii mengenai peserta didik sebagai subjek, apakah edutainment berpusat pada student center dan pendidik sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa atau student centernya. Karena pendekatan tersebut sudah tertuang jelas dalam Kemendikbud nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013. Pada dokumen tersebut menjelaskan bahwa siswa perlu diikuti dengan penyempurnaan pola pikir atau mindset. Jadi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator juga, akan tetapi student center-nya atau pendidiknya sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk mendahulukan kepentingan tersebut, dalam pembelajarannya, siswa harus diberi ruang. Jadi guru itu memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya, kemampuan kepribadiannya, cara belajarnya, agar siswa tersebut tertarik dengan apa yang dipelajari dengan media edutainment tersebut. Bagaimana Mbak Ii? Ya, terima kasih. Berarti edutainment ini bisa dikatakan juga bahwa merupakan learner center dan juga pendidik sebagai fasilitator ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Pertanyaannya tadi kan menurut kalian menggunakan media apa untuk menyukseskan pembelajaran IPA? Nah, karena dari kelompok kami kan pembelajaran IPA yang berbasis edutainment. Nah, edutainment sendiri kan bisa diterapkan baik dalam indoor atau outdoor. Jadi bisa berupa media yang mendukung itu bermacam-macam. Bisa jadi menggunakan alat peraga, menggunakan video, audio berbentuk musik ataupun audio semi gerak, atau menggunakan praktikum sederhana yang mendukung pembelajaran IPA itu sendiri. Nah, sebagai guru, gimana caranya agar kita merancang pembelajaran tersebut yang menyenangkan dengan media-media meskipun sederhana, bisa merancang pembelajaran tersebut sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan dan menghibur mereka sebagai pembelajaran IPA yang berbasis edutainment. Begitu. Apakah jawaban kami bisa diterima? Oh ya, paham. Bisa, terima kasih Lia. Iya, sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tia, yaitu penerapan edutainment. Mungkin ada beberapa siswa yang lebih ke entertainment-nya daripada studinya. Lalu upaya apa yang kalian lakukan? Nah, dari kami, mungkin ketika kami menjadi seorang pendidik dan menghadapi peserta didik yang seperti itu, maka kami akan menggunakan model instructional games, di mana model pengajaran yang menerapkan instructional game ini menyediakan pengalaman belajar dan dalam bentuk permainan. Jadi karakteristik dari model ini adalah peserta didik ditantang untuk mengembangkan pengetahuan atau pemahamannya dalam bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan. Kemudian keseluruhan permainan memiliki komponen dasar pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetisi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik tersebut itu ketika kita suguhkan model pembelajaran instructional game, nantinya akan mengikuti sendiri, sebab pastinya mengikuti pelajaran dari kami sih, karena model pembelajaran ini kan dalam bentuk permainan yang menarik dan menyenangkan, seperti itu. Mungkin bisa diterima, Mbak Tia? Oh, jadi seperti itu kalau menurut kalian. Iya. Terima kasih kelompok penyaji. Ya, sama-sama, Mbak.